Waalaikumsalam, Pak Tasram. Gimana sehat? Sehat, gimana Pak Tasram? Alhamdulillah sehat, Rutin. Hari ini ada jam ngajaknya kebetulannya? Ada. Boleh berbicara mungkin sebentar nggak? Iya, silakan. Ya, nanti pada saat pembelajaran di kelas akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan metode penilaian seperti apa pembelajaran di kelas. Sudah sesuai dengan alat pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid atau belum. Kemudian nanti setelahnya akan ada pasca observasi. Jadi sebelum melakukan observasi di kelas, ada sedikit yang saya tanyakan, boleh kan Bu? Boleh Pak. Baik Bu, perkiraan pada pertemuan pembelajaran kali ini di kelas yang akan Ibu ajar, tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran di kelas apa kira-kira? Hari ini saya akan belajar akan mengajarkan yaitu materi tentang expression of apologies, yaitu ungkapan berterima kasih kepada seseorang. Baik Bu, berarti tujuannya hari ini Ibu akan mempelajari tentang ungkapan rasa terima kasih gitu ya. Menurut Ibu nih, strategi apa yang akan dipersiapkan untuk pertemuan di kelas kira-kira? Strateginya apa kira-kira untuk kelas? Iya Pak. Dari Putri bisa. Bulan final. Okay, yesterday we learned about gratitude, ya, expression of gratitude. Kemarin kita mempelajari ungkapan dan terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan permintaan maaf. Kalau kemarin terima kasih, sekarang permintaan maaf. Gimana sih caranya kalian mengungkapkan permintaan maaf dengan menggunakan bahasa Inggris?
Ungkapan yang digunakan untuk apa? Terima kasih. Berterima kasih kepada seseorang ya. Kalau kemarin kalau belajar terima kasih, gimana caranya kalian berterima kasih? Mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kalian. Sekarang kita belajar bagaimana caranya kalian mengungkapkan atau meminta maaf atau expression of apologize. Situ yang kalian catat yaitu expression of apologize, yaitu ungkapan yang digunakan untuk atau sebagai permintaan maaf pada seseorang. Apa saja sih ungkapannya? Yang di sebelah sini itu yang pertama ada I am sorry, kemudian I'm really sorry, saya minta maaf atau maafkan saya ya. Kamu kalau misalnya buat kesalahan aku bilang I'm sorry ya, maaf. Boleh sekarang menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. I'm sorry, I'm really sorry, saya sungguh minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Please forgive me, tolong maafkan saya. Kemudian I apologize for my mistake, saya minta maaf atas kesalahan saya. Kemudian it's my fault, forgive me, itu kesalahan saya minta maaf. I must apologize for my mistake, saya harus minta maaf atas kesalahan saya. Cara meresponnya gimana pun kalau ada yang mau minta maaf seperti itu, gimana pun cara meresponnya? Ada di sebelah sini. That's okay, it's fine. Don't worry, no problem, nggak masalah. Don't say it, don't mention it, forget it. I forgive you, it doesn't matter atau never mind. Ini ya responnya. Cara merespon expression of apologize atau permintaan maaf. Sebelah sini saya bikin contohnya. Oke, for the example, contohnya. Ya.
Oke, itu contohnya ya. Ungkapan pernikahan. Diana, I'm sorry, I can't come to your 40 years today. Maaf, Diana. Saya tidak bisa hadir di acara pestamu kemarin. That's okay, John. Don't worry about that. Oke, John, nggak apa-apa. Jangan khawatir tentang. I'm sorry. Oke? Ini contoh penerapannya. Kalau kita pakai sudah, jadi kita ada belajar dari gaya grading, sapaan, kemudian grading terus kita satu lagi, tapi kita sering biar kalian nggak jenuh di sini. Ya, kemudian ada grading itu, terima kasih semua apologize. Nanti ada lagi satu lagi pemilik. Ya, kita sering biar nggak jenuh terus. Kita sering materi. Dan family members. Jadi semua ini sampai sini. Siapa dulu?
Assalamualaikum, selamat siang Pak Casram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu? Ya. Mohon maaf Pak, mengganggu. Saya mau minta waktunya sebentar. Oh ya, nggak apa-apa, silakan Bu. Oke. Gini Pak, sebenarnya saya mau sharing tentang permasalahan untuk siswa terkait pembelajaran di kelas saya Pak. Oh iya, ada apa Bu dengan siswa di kelas? Jadi gini Pak, di kelas saya 80% itu nilainya masih di bawah KKM Pak. Padahal saya merasa kalau saya sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tapi masih aja ada siswa yang masih belum paham dan antusias pembelajarannya itu kurang Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kira-kira yang membuat nilai siswa di bawah KKM menurut Ibu apa? Menurut saya sih, saya merasa siswanya itu malas belajar Pak. Kalau saya menjelaskan itu, siswanya ramai sendiri. Bahkan sudah saya tegur pun mereka masih tetap saja ramai. Kira-kira nih, anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan di kelas? Kalau saya lihat, siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oh begitu. Berarti motivasi belajar siswa yang kurang ya Bu ya? Iya. Baik, biasanya nih Ibu di kelas menggunakan pembelajarannya ketika mengajar. Saya biasanya menggunakan buku dan LKS Pak. Jadi Ibu menggunakan Buku modul LKS ya. Sekarang Ibu pernah menerapkan model pembelajaran yang lain atau metode yang lain tidak? Saya kadang suka mencatat Pak. Mencatat. Ya. Kalau diskusi yang lain, Iya, pakai metode diskusi. metode diskusi. Selain dari metode diskusi, kira-kira apa? Menurut Pak Dasran, kira-kira ada cara lain nggak ya Pak agar anak itu tertarik dan antusias dalam pembelajaran? Kalau cara lain di kelas, perkiraan saya menurut Ibu nih, kan kita punya proyektor, kira-kira bagaimana Bu? Nah, itu bisa digunakan Pak dalam penampilan video atau PPT. Kira-kira bisa tidak ya Pak? Bisa saja sih Bu. Ya menurut terserah Ibu, kira-kira anaknya mau menggunakan HP atau tidak. Nah, itu kalau digunakan untuk apa istilahnya membuat video-video pembelajaran kan bisa Bu ya. Iya Pak. Nah, itu malah ide bagus Bu. Terus ada hal lain yang tidak Ibu bisa lakukan kira-kira? Nah, untuk hal-hal yang lainnya mungkin saya akan menggunakan gadget untuk media pembelajaran Pak, atau membuat metode pembelajaran yang berbasis game. Mantap Bu ya. Nah, kira-kira dengan ide yang Ibu tadi akan membantu tidak untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Saya kira sih dapat memotivasi siswa ya Pak, soalnya anak sekarang itu main HP terus Pak, jadi kecanduan game mereka itu. Jadi menurut saya ini tuh bisa dimanfaatkan untuk metode pembelajaran. Nah, terkait dengan hal itu, apa yang Ibu siapkan? Tadi bisa tidak Ibu ceritakan kembali tentang ide yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan di kelas? Mungkin untuk nanti ke depannya Pak, saya akan mengajar pakai proyektor, akan menampilkan video dan PPT pembelajaran agar tidak monoton. Jadi saya juga akan memanfaatkan gadget. Wah, itu bagus Bu. Ya, ini sebenarnya Ibu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan terkait keadaan permasalahan ketika pembelajaran di kelas. Ya, kira-kira nih komitmen apa yang Ibu lakukan untuk selanjutnya? Jadi mulai besok Pak, mungkin saya akan menyiapkan video pembelajaran PPT dan game pembelajaran keselingan ya Pak. Dan nantinya akan saya sharing dengan rekan sejawat saya juga Pak. Kira-kira yang Ibu anggap mampu untuk menemani nanti ketika pembelajaran di kelas supaya bisa berjalan dengan lancar, atau dengan Bu Purwanti? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Itu bagus untuk IT-nya ya Bu ya? Ya, amin. Terima kasih Pak. Komitmen Ibu, kapan nih kira-kira pertemuannya akan menggunakan dengan proyektor itu? Bagaimana perasaannya sekarang Ibu? Alhamdulillah sudah sedikit Pak, karena sudah ada solusi untuk kedepannya.
Dan lah ya, saya ikut senang juga. Ternyata ibu bisa menemukan solusi sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah plong Pak, karena saya sudah menemukan solusi untuk kedepannya. Alhamdulillah lah, saya ikut senang. Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tetapi saya tetap terima kasih kepada Pak Casram yang sudah membantu saya dalam permasalahan ini Pak. Ya sama-sama Bu. Oh ya Pak, kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ini saya mau ada jam mengajar nih Pak. Oke, kira-kira nanti kita bisa ngobrol lagi kapan? Kira-kira kita bisa ngobrol itu nanti ya Pak, minggu depan. Minggu depan. Iya. Oke ya. Nanti saya akan lihat kembali sejauh mana persiapan ibu dalam menerapkan tadi yang ibu sampaikan ke saya. Semangat Bu ya untuk Semangat Pak. belajar. Siap. Oke. Terima kasih. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.